Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat membawa manfaat dan ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma, amin. Sebelum pembelajaran, kira hadir? Hadir, Bu. Bella? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Bayu? Hadir, Bu. Silakan dipimpin oleh Bayu Sasirana. Iya, Pak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan Rabbi zidni waj'alni minas sholihin. Terima kasih kepada Bayu yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu ini ya anak-anak. Pada hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami berbakti mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Surat Kafirun. Masih hafal? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya la a'budu ma ta'budun. Yang kedua adalah memperoleh rahmat atau lindungan dari malaikat ya. Kemudian baca Al-Quran maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu adalah kelebihan dari orang-orang yang membaca Al-Quran ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada berapa ayat? 6 ayat. Diturunkan di kota apa? Di kota Makkah ya, diturunkan di kota. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Sub ke-1 yaitu makna hari akhir. Anak-anak, pernah tidak merasakan gempa bumi? Pernah. Apa saja hal-hal yang terjadi ketika gempa bumi? Apa saja? Coba kalau terjadi gempa bumi, sampean takut apa enggak? Bingung apa enggak? Bingung. Pingin cepet-cepet keluar ya? Ya, bingung ya. Nah, itulah gambaran pada hari kiamat. Nah, salah satunya ya nanti ketika hari kiamat dijelaskan di dalam Al-Quran ada namanya bumi
bergetar. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah Siswa mampu menafsirkan makna hari akhir. Siswa mampu mengidentifikasi makna hari akhir. Nah, nanti setelah kita belajar tentang hari akhir, maka kita akan mengetahui makna dari hari akhir itu sendiri. Nah, coba saksikan video berikut ini ya. Nah, itu tadi Sudah. sudah. Apa yang terjadi dalam video tadi? Coba Bayu, apa saja? Apa saja setelah melihat itu tadi ada gambar apa tadi? Video apa tadi? Ada gambar meteor jatuh ke bumi. Ada meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian coba area apa lagi? Ada tsunami, ada banjir. Kemudian orang-orang lari apa enggak? Lari. Apa? Karena takut ya, semuanya pada menyelamatkan diri ke atas gunung. Nah, setelah menyelamatkan diri ke atas gunung, apa yang terjadi? Meskipun kita menyelamatkan diri ke atas gunung sekalipun, maka airnya tetap naik ya. Jadi nanti bumi itu akan terjadi pertama adalah goncangan-goncangan. Kemudian itu tadi salah satunya ada yang dikatakan Bayu, meteor-meteornya jatuh ya di alam semesta, planet-planetnya itu juga apa bertabrakan. Nah itu hari akhir itu ada yang tahu hari akhir itu apa nak? Coba Alvino, hari akhir itu apa nak? Hari kiamat. Hari kiamat ya. Jadi hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Nah, hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Kelima. Ya, jadi beriman hari akhir merupakan akhir. Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu ya. Jadi terjadinya hari akhir itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu ya kapan terjadi hari akhir ya. Ketika malaikat Israfil itu membunyikan trompetnya ya, akan terjadi namanya kiamat ya. Hari kiamat tidak tahu kapan terjadinya, hanya Allah yang mengetahuinya kapan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Di sini yang masyarakat seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatannya selama di dunia. Jadi misalnya si Adit ya, si Adit kalau di dunia selalu berbuat jelek misalnya, maka dia akan masuk surga neraka. Bunga karena selalu berbuat baik, ya, selalu orang tua, sholat rajin, ya, maka dia masuk surga neraka. Surga terbalik ya, jadi terbalik. Jadi apabila amal kebaikan lebih banyak, maka surga akan menantinya. Dan apabila amalan keburukan lebih banyak, maka baginya adalah neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Kamel? Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus. Pinter. Ayat Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. mana bara api? Sampean pernah nggak kesulut sama api?
pas menghidupkan kompor matahari. Pernah ya? Nah, panas apa enggak? Panas. Panas. Nah, ketika mengenai kulit kita, maka akan sangat panas. Bisa juga melepuh, ya. Terkena air panas juga bisa melepuh kulitnya, ya. Jadi semuanya hancur lebur. Anak-anak, nanti ya setelah pembelajaran ini kalian akan mengerjakan namanya LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Nah, nanti seperti ini Bu Elvi terangkan. Dibaca terlebih dahulu, kemudian menentukan makna yang terkandung di dalamnya dan mengidentifikasi maksud dari hari akhir dan peristiwa apa saja yang terjadi dalamnya. Sesuai dengan surat Al-Qari'ah. Itu tugas kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir sebagai hasil dari pengamatan. Di sini ada 5 buah gambar. Gambar 1 sudah, maka jawabannya nanti boleh ditulis di buku tulis, ya nak ya. Ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke Bu Elmi. Nah, itu nanti tugasnya. Kemudian nanti kalian Bu Elmi bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Tadi ada 18 orang anak. Nah, Bu Elmi bagi ke dalam 3 kelompok ya. Setelah itu kalian itu tadi mengerjakan LKPD tadi. Berdiskusi tentang LKPD. Setelah nanti berdiskusi, maka kita akan melakukan Google Meet lagi nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, mengerti ya? Anak-anak, setelah tadi sudah berdiskusi dengan temannya, ya, setelah tadi sudah berdiskusi dengan temannya, coba kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya, dimulai nanti dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, ya. Saya Bayu dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Peristiwa yang terjadi dan diterangkan dalam surat Al-Qari'ah adalah manusia seperti laron-laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Orang yang berat timbangan kebaikannya akan masuk surga. Orang yang ringan timbangan kebaikannya akan masuk ke neraka hawiyah. Terjadi peristiwa gempa bumi, gedung-gedung hancur, rumah-rumah hancur, begitu pula dunia ini. Maka kita harus meyakini bahwa dunia dan alam ini akan hancur. Gunung meletus, mengeluarkan awan panas dan memuntahkan lavanya. Maka kita harus meyakini bahwa dunia dan alam ini akan hancur. Bahwa hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, ya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Anak-anak, Bu Elmi selalu mengingatkan untuk menaati namanya 5M. Jadi kalau kemana-mana harus selalu memakai masker, mencuci tangan. Yang ketiga, jarak. Yang keempat apa? Menjauhi kerumunan. Alhamdulillah pembelajaran kali ini. Coba kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillah. Nah, kali ini
wal ajri wa aminus sholat